Sekarang gua nggak berani sama dia, udah gogorigok, keder ngeliat dia. Oh jarang tuh keder ya? Takut. Nah itu gogorigok apaan? Kalau berbicara seni, budaya, tradisi, itu kan hal yang terjadi sudah turun-temurun, warisan dari nenek moyang kita, nggak bisa diganti begitu baik. Dipaksain kayak apa kita, budaya Sunda, seni Sunda, bahasa Sunda, tetap baik kita nggak bisa, karena kita sudah hari-hari itu, ya tradisinya, seninya, budayanya, bahasa, budaya Betawi. Nah, juga dari kulinernya, makanannya. Nah, akhirnya setelah Depok jadi kota ini, para tokoh waktu itu bikin sebuah wadah lah, kumpulan orang-orang Depok. Ini dari tokoh-tokoh sekota Depok ya. Tahun berapa ya? Tahun 2000, bulan September tahun 2000 terbentuklah sebuah organisasi yang namanya Kumpulan Orang-Orang Depok. Pendirinya ya ini bapak orang tuanya Ponina, almarhum Haji Nami. Ya termasuk saya juga termasuk pendiri. Ada 14 orang lah waktu itu pendirinya dari tokoh-tokoh yang ada di Depok. Kebetulan duduk di DPRD. Bagaimana Depok ini setelah jadi kota punya jati diri dari seni, budaya, bahasa. Itu kan harus jelas kita. Karena setiap daerah kota, kabupaten itu harus punya ciri khas. Dan ciri khas kita ini nggak terangkat, tidak terdokumentasi di dalam sebuah peraturan. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah ada Pergub, sudah ada Perda, kemarin pengajuan kebudayaan, walaupun baru kemarin gitu sudah diakuin lah Betawi Depok namanya gitu ya. Dan ini juga hal yang nggak gampang. Nah, kita dalam rangka melestarikan itu menggali kembali seni, budaya, bahasa, tradisi, adat istiadat, situs, ritus gitu ya. Segala bangunan berbagai macam kita gali. Nah ini kita wujudkan dalam bentuk nih rumah-rumah Betawi tempo dulu, rumah orang Depok tempo dulu nih. Ada rumah panggung di belakang nih. Ini ada belandongan, ada tarub. Ini tarub namanya. Ini belandongan ya? Ini belandongan. Ini belandongan. Belandongan itu artinya apa nih Pak? Belandongan itu gini, kalau ini nih, kalau Depok ini pendopo, kalau Jawa ini pendopo gitu ya. Ini buat ruang publik lah. Oh iya. Pendopo. Kalau bahasa di Depok itu, orang Depok itu bilangnya belandongan. Atau ada juga yang bilang, aduh apa kalau di selatan, Paseban. Ada belandongan, ada Paseban. Nah ini kita bangun kembali. Pertama, kita bukan cerita. Kalau cerita kan, oh begini nih rumah belandongan, begini rumah kolong, begini tarub. Nah, hari kita bangun sama-sama bareng-bareng kita bangun dalam rangka pelestarian. Sekaligus di sini adalah sekretariat kumpulan orang-orang Depok. Banyak aktivitas yang dilakukan di sini. Nah, pelestariannya ada pelatihan. Kemudian di sini juga ada topeng salak. Bang Andi mana Bang Andi? Oh yang sana ya, salak ya? Ya, di sini Bang Andi juga ngelatih. Kalau ada anak sekolah dia ngelatih di sini, ngelatih topeng, ngelatih tari, ada yang main robana, berbagai macam. Terus ada juga kulinernya, banyak makanan khas kita bikin di sini. Dodol ya, Pok, pernah bikin dodol juga, kita bikin kue-kue, bang goyang, bikin minuman bir peletok. Oh, bir peletok kan juga ya? Ada. Jadi gitu. Ya, itu ada wakil ketua, ketua Dari Inggris. Nah, jadi gitu. Terus di samping itu juga kita sering mengisi acara-acara di pemerintah daerah ketika kita dibutuhkan, memberikan masukan. Nah, sekarang kalau baju adat, baju budaya, baju adat itu, ini sudah dipakai di Pemda itu hari Kamis ya, Pak ya? Pakai pangsi sekarang pegawai negeri sipil. Oh, Kamis ya? Tiap Kamis ya? Kita Kamis ya. pakai pangsi Nah, itu hitam masih pakai pangsi hitam. sama itu kebayan cip. Bayan Cim, oh. Ini hari Kamis ya? Kamis. Oh iya, kebetulan tuh yang pakai tuh. Udah selesai. Oh yang ini ya? Udah Oh iya. coba ini ganti kaos. Iya, iya. Nah si bang, betul tuh ya bang. Pada pakai, Betul nggak? di situ pakai baju ya kayak baba ini baju tangsi. Oh iya. Tangannya harus hitam, kalau tangannya. Nah ini pakaian hari-hari. Kenapa sih warnanya hitam? Orang Depok dulu punya baju paling banyak 2. Jadi kalau hitam itu kan kotor sedikit, cuci juga nggak apa-apa. Dia ke sawah pakai itu, dia kondangan pakai itu, dia itu malam. orang Depok doang, Pak. Hah? Iya, pokoknya begitu orang Depok beda, ada orang lain tuh marah.
Praktis ya. Praktis, karena hitam tuh kalau dari sawah nih kotor dikucek-kucek kan udah hilang. Kita taruh. Baunya begitu jangan ditanya dah. Jangan ngelawak, Ji. Kalau kalau dari dua hari 2 malam itu juga bagaimana gak mau bau. Jadi itulah akhirnya kita ngapin baju bukan kan daerah kerajaan kita tidak punya baju. Tadi biasa kemarin tadi. Ini baju kebiasaan yang dipakai orang itu zaman pangsi gitu. Karena pangsi berguna buat sholat bisa, buat macul bisa, buat kondangan bisa. Adem juga ya. Iya. Adem juga adem bahan loh, adem mah. Oh iya. Tapi kalau banyak saten mah. Oh jadi ini artinya pelestarian sudah tadi ya di Pemda itu kan dengan itu dari PNS semua itu ya, kecamatan-kecamatan juga kelurahan tuh yang menggunakan Seluruh ASN. seluruh ASN ya. Wajib itu ya. Ya, kedua juga kan tampilan Pemda itu kalau dulu kan kesenian dari luar ya, nyambut menteri, tamu. Ya saya ngeliat, baru pernah ngeliat, pernah sedih juga. Depok itu juga kaya seninya, kenapa sih? Nyambut tamu negara, tamu dari pemerintah pusat itu ada tari saman, tari piring. Jadi itulah yang dinamakan jati diri sebuah daerah, nggak ada. Iya, hilang ya. Hilang. Ya karena nggak ada, belum ada yang nunjukin, belum ada yang ngasih tahu pemerintah. Bingung juga ya. Bukan bingung, dia melihat sanggar-sanggar yang ada. Nusantara ya. Ya, sanggar-sanggar yang ada aja udah dipakai gitu. Karena kalau kita ke daerah misalnya ke Aceh, kita diterima tari saman khas mereka. Kalau di sini kan mungkin nanti kita iya diterima sama tari topeng. Tari topeng sekarang Iya, ya. tari topeng atau tari-tari Betawi yang lain, tari sirih kuning, banyak tari-tari yang lain itu kan. Nah, sekarang sanggar-sanggar sudah Berdiri ya, sangat-sangat ya berdiri. udah maksudnya gini, sudah mulai apa sih namanya kolaborasi budaya lokal itu istilahnya sudah kontemporer ya. Jadi mengadop budaya lokal tari-tariannya walaupun tidak mirip ya, tetapi itu menjadi sebuah kekayaan warna. Kayak modifikasi. Iya. Jadi gitu, budaya itu kan juga mengikuti perkembangan. Iya, iya. Kalau sekarang kita nanggap lenong itu jarang orang nanggap lenong. Pertama ceritanya kan panjang. Dari mulai main jam 10 sampai jam 4 baru kita tahu ceritanya. Nah, bocah sekarang lihat di YouTube nya 2 menit udah tahu tuh ceritanya apa. Nah, ini kan harus kita pikirin juga nih kesenian kita. Jadi orang nggak mau nanggap lenong. Itu mahal. Terus panjaknya banyak, madangnya juga banyak. Itu mahalnya karena itu ya. Panjang CRT. Madangnya pas istirahat doang kali. Mendingan dia nanggap organ jujur sendiri. Jujur organ tunggal kan sendiri. Sendiri makannya sendiri, bayarannya sejuta udah jadi. Beberapa lagu udah bisa, dari apa bisa. Nah itu harus dipikirin tuh. Kita lagi mikirin bagaimana lenong ini menjadi. Lenong singkat ya. Ya, lenong itu menjadi ngikutin perkembangan. Topeng juga mungkin perkembangan. Jadi memang harus ngikutin. Tapi yang otentik, yang asli ini harus dipertahankan. Itu ciri khas. Gitu ya. Jangan juga kita lagi perkembangan zaman yang otentik enggak. Di daerah-daerah lain kan misalnya di Bali ada tari kecak. Walaupun itu lama, terus ada ngaben. Walaupun itu lama, orang tertarik ingin tahu, gitu, ingin tahuan. Gitu ke lenong nanti lama-lama kita akan ada kan bagaimana orang ingin tahu. Topeng, lenong, kesenian-kesenian yang lain. Gitu. Tanjidor, tanjipeng, tanjinong, itu harus orang tahu. Kalau untuk muatan lokal memang kita belum ya, Pak? Belum, masih Sunda. Untuk lokal muatan lokalnya masih dari Sunda. Dan ini kan upaya dari kita nih Koot, kerjasama dengan Dinas Pendidikan ya, Pak. Kita sudah bersurat dan sudah ada MOU sebetulnya, gitu. MOU dengan pemerintah baik wali kota maupun dengan pendidikan kita ada MOU. Cuma memang kita juga harus siap nih kalau misalnya nanti moloknya bahasa Melayu Depok. Kan kita harus juga melatih guru-guru nih, Oh, iya. bahasa mereka ini yang calon-calon kita. Nah, ini kan tantangan kita nih di Koot. Iya, iya.
tantangan kita ini memang tidak bisa kita wujudkan dalam 1, 2 tahun, 3 tahun nggak bisa, tapi mungkin dalam waktu yang lama. Makanya tetap kita ini masih terus inginnya nanti mulok bahasanya itu ya bahasa Malay Depok. Iya, Itu kan, sekarang kita udah mulai buat kamus ya, Pak. Udah kamus itu kan udah terbitan kedua nih. Oh, kamu Dan saya. udah kita distribusikan ke sekolah-sekolah. Oh, menarik juga ini. Alhamdulillah, Ya. guru-gurunya sudah mulai belajar. Terus mungkin juga nanti disisipkan juga dalam soal-soal juga barangkali kayaknya ada 1-2 yang mungkin ada bahasa Depok, bahasa Indonesia. Bahasa Depok ya. Udah mulai sih di sana. Ya, bahasa Depok nih susah-susah gampang sebenarnya ya. Lalu kita udah membaca sini yang arti gitu. Ada satu kalimat tulisannya sama, artinya beda. Tulisannya keder, keder sama Keder. keder. Oh ya. Semua tuh K E D E R. Keder. Keder. Gue jalan jauh banget, kaki gue sampai keder. Pada pegel kakinya, artinya tuh keder. Oh ya. Ya, gue jalan muter-muter keder ini ya. Keder itu nyasar. Ya. Keder. Nah, Keder. keder. Jarang itu udah. Jarang. Udah keder itu lihat bocah udah apa? Jogorogannya udah gogorigo. Gogorigo. Gogorigo udah gede tinggi bongsor udah. Bangsa. Kayak babak. Gue ngeliat sekarang udah keder. Dulu mau gue jewerin mulu tuh bocah gitu. Sekarang mau keder gue ngeliat manunya. Iya. Kalau enggak, Mak. Kalau enggak. Itu satu kalimat bisa 3. Gaya ambekan. Salah kita nerapin. Iya, itu tergantung kita. Ada 2 arti kalau ambekan itu. Misalnya bocah ditabrak motor, jeder ditabrak motor, orang datang lihat masih ada ambekannya nggak? Maksudnya masih ada napasnya nggak? Gue mau nggak mau main sama lu lu kenapa? Lu mau ambekan, berarti pemarah. Jadi bahasa Depok itu kalau nggak paham, nggak ngerti, ya keder juga. Iya, iya. Ya banyak penerapannya. Nah, itu udah mulai nanti ya di sekolah-sekolah ya. Iya, Biar anak- kan nggak guru-guru juga kalau kita ngebaca kamus doangan maka gak bener berep, Iya, iya. nggak ngerti berep. Dilatih ya. Udah bisa, udah bisa. Tapi pelatihan-pelatihannya di sini. Nah, Belum, nanti kan kalau udah kerjasama, karena gini sekarang ini masih sisipan pelajarannya, Ya. budaya masih sisipan, seninya sisipan, jadi belum jadi muatan lokal. Ya, Tinggal nunggu peraturan, apakah Perwa nanti membolehkan muatan lokal nanti kan dilatih. iya, iya. Jadi guru-guru dari pengurus-pengurus KOD ini yang akan ngelatih bagaimana menggunakan bahasa Depok yang mendingan dan apa adanya, bukan baik dan benar. Iya, iya. Mendingan. Mendingan ya. Oh, iya, iya. Kan bahasa itu kan berubah. Agak baik.